Kami berkomitmen untuk betul-betul bisa menjadikan Center of Excellence untuk bidang ilmu hospitality dan pariwisata. Aku tuh orangnya termasuk yang kalau ngomong di depan orang itu selalu grogi. Udah siap nih kata-kata di kepala, tapi begitu mau ngomong hilang aja gitu, pakai keringet dingin lagi. Terus orang tua aku bilang, kamu tuh mending kuliah di pariwisata deh, biar kamu belajar kayak menjadi tour leader. Well, tadinya sih aku mau kuliah kayak lebih ke jurusan public relations sebenarnya. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, kayaknya di usaha perjalanan wisata ini lebih menarik sih. Karena ada satu yang aku suka, jalan-jalan. But the problem is how you speak in public. Dan pas aku masuk dan ngejalanin, ternyata aku belajar banyak banget untuk menjadi seorang tour leader. Kita tuh harus menguasai geografi pariwisatanya, mengurus mereka dari proses check-in di airport sampai ke pulangannya. Terus kita juga harus belajar tentang daerah destinasi wisata yang akan kita tuju, kulturnya, karakteristiknya, spot-spot wisatanya, tempat makan, hangout, bahkan sampai hal apapun yang jadi keinginan dari tamu kita wajib kasih informasi. Jadinya ya kita wajib tahu dan cari informasi tersebut. Selain dilatih wawasan kita tentang banyak hal, kemampuan public speaking, dan memastikan keamanan tamu-tamu kita yang sedang berwisata, menjaga mood mereka agar selalu happy dalam berwisata, sudah menjadi tanggung jawab seorang tour leader. Didikan disiplin dan selalu ramah kepada setiap orang tuh makanan sehari-hari kita sih. Disiplinnya ya kayak kalau kita telat 30 detik aja, ya kita akan ditinggal atau ngejalanin konsekuensi yang akan dosen berikan. Ya, seorang tour leader sih nggak boleh terlambat sama sekali. No excuse. Ya kalau telat gimana mau bawa tamu tour? Bisa ketinggalan semua, jadinya rencana berantakan kan? Kalau kata dosen-dosen kita di sini sih, seorang tour leader harus menjadi ensiklopedia berjalan. Menurut aku itu keren sih. Karena dari passion, memulai hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar. Mungkin Anda ingin mengetahui apa sih yang paling menarik di jurusan Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Ada beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Teknik Operasi Perjalanan Wisata. Apa itu? Ya, Teknik Operasi Perjalanan Wisata tersaji adalah dari Teknik Operasi Perjalanan Wisata 1, 2, dan 3. Yang pertama ada bercerita bagaimana mahasiswa itu meng-create ide kreatif mereka mengembangkan wisata kota atau city tour. Dan ini disinergikan dengan mata kuliah yang luar biasa menarik adalah praktek memandu satu. Bagaimana perencanaan itu bisa bersinergi. Dan yang kedua adalah teknik operasi perjalanan wisata 2 atau teknik operasi perjalanan wisata secara regional yang mengemas paket wisata regional yang sudah mulai berbicara tur keluar kota, bahkan ke antar pulau dan sebagai overland, dan disinergikan dengan praktek memandu 2
ya, yang juga melakukan perjalanan luar kota. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik dan diakhiri dengan teknik perencanaan operasi perjalanan wisata 3 berbicara khusus wisata minat khusus atau tematik dan juga paket perjalanan ke luar negeri atau outbound. Nah, di akhir dari mata kuliah TUPW 3 atau teknik operasi perjalanan wisata 3, kita disenerikan dengan praktek pemandu 3, ada acara atau kegiatan adalah bidding, di mana mahasiswa melakukan presentasi, mereka coba dengan teknik interpretasi yang mereka pelajari selama 3 semester, bagaimana mereka meyakinkan para peserta, audiens, untuk bisa ikut dalam produk mereka. Nah, inilah salah satu ya keunggulan dari kami, program studi Sarjana Terapan Usaha Perjalanan Wisata. Bagaimana kita bisa mempersiapkan mahasiswa adik-adik kita untuk bisa mengimplementasikan ilmunya menjadi satu bentuk kegiatan yang pada akhirnya adalah kewirausahaan atau mempersiapkan mereka sebagai travelpreneur and event expert. I love to serve people. Itu udah kayak ngalir aja gitu. Dan gue gak bisa ngeliat kalau teman-teman gue lagi makan di kantin, nongkrong. Gue tuh kayak langsung ngatur mereka mau pesan apa dan ngurusin. Sampai bilang ke pelayannya loud and clear. Sampai teman-teman gue bilang, "Darlin, you are like a truly host person." Setelah gue pikir-pikir, iya juga ya, mungkin karena kebiasaan gue kuliah di sini gitu. Dididik untuk selalu melayani orang pakai hati, gak cuma dari mulut. Yap, itu sesuai dengan cita-cita gue, jadi pramugari. Karena dari passion, memulai hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar. Hobi gue belusukan. Belusukan kemana aja? Ya, sambil sepedahan. Olahraga biar sehat sambil ngurusin badan. Secara agak ekstra begini kan. Hehe. Belusukan sambil ngevlog, cari tempat baru, sambil ngopi, ngobrol sama penduduk setempat, dan mencoba kuliner mereka. Kayak kepuasan buat gue. Karena menurut gue, berwisata itu gak harus mahal kok. Apalagi yang gue pelajari di jurusan usaha perjalanan wisata ini membuat gue semakin ingin mengembangkan daerah-daerah destinasi wisata yang gue datengin. Kadang gue suka diskusi sama dosen gue untuk riset tentang sebuah tempat menarik yang gue datengin itu, yang mungkin belum terpikir oleh penduduknya untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Apalagi yang gue pelajari di jurusan usaha perjalanan wisata ini membuat gue semakin ingin mengembangkan destinasi wisata yang gue datengin. Cita-cita gue gak muluk-muluk kok. Gue pengen jadi vloggers. Dari belusukan, gue memberikan informasi tentang daerah-daerah wisata di sosial media. Sekalian gue belajar public speaking ya kan? Karena gue percaya dari passion, mulai dari hal kecil untuk menjadi yang lebih besar.
Gue memilih jurusan usaha perjalanan wisata ini karena satu yang paling gue suka, yaitu ticketing. Dari dulu, gue sering banget dimintain tolong sama keluarga dan teman-teman untuk urusin hal begini. Rasanya sangat menyenangkan. Dari SMA, cita-cita gue pengen masuk sekolah pariwisata. Dengan harapan gue bisa belajar banyak tentang pelayanan. Belajar lebih dalam tentang ilmu pariwisata, dan gue nggak salah, jurusan usaha perjalanan wisata yang gue pilih sangat mengajarkan itu semua. Cita-cita gue mau mengembangkan bisnis ticketing agency yang menurut gue bisa menjanjikan ke depannya. Karena dari passion, memulai hal yang kecil untuk menjadikan yang lebih besar. Awalnya, aku nggak ada kepikiran sih untuk memilih sekolah ini. Setelah riset-riset kecil, akhirnya aku memutuskan untuk memilih jurusan usaha perjalanan wisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Di sini tuh dididik secara disiplin dan siap melayani, itu tuh udah merupakan darah daging kita. Dan itu tuh merupakan salah satu faktor penting yang nantinya akan dipakai di praktek industri. Dari semua yang aku pelajarin, sepertinya cita-cita aku ingin membuka travel business. Doain ya, semoga usahaku akan berjalan ke depan nantinya. 因为从事情出发，才能小事做起，拯救大事。Di program studi usaha perjalanan wisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti terdapat satu mata kuliah yaitu pengelolaan acara, di mana seluruh mahasiswa diajarkan untuk mengelola acara baik dari mempersiapkannya, melaksanakannya, dan juga sampai mengakhiri acara itu sesuai dengan standar dari industri. Di program studi usaha perjalanan wisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti terdapat mata kuliah pengelolaan acara. Di mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan bagaimana cara membuat sebuah acara dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan bagaimana caranya mengakhiri acara tersebut sesuai dengan standar industri MICE. Salah satu proyeknya yang harus diselenggarakan oleh mahasiswa adalah membuat sebuah acara, yaitu berupa seminar ataupun pameran. Dan di mata kuliah ini tentunya sudah memiliki satu event unggulan, yaitu dengan nama MICE Discovery. MICE Discovery adalah sebuah acara yang berupa seminar dan pameran yang diselenggarakan secara rutin tahunan, dan ini merupakan acara unggulan dari usaha perjalanan wisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Dan acara ini tentunya dihadiri oleh ratusan orang yang merupakan akademisi dan praktisi di bidang industri MICE Indonesia. Yes, benar banget. Kita tuh di sini diajarin gimana caranya menyusun suatu konsep dan ide. Kita juga diajarin gimana cara memimpin suatu proses presentasi, bahkan bidding dalam suatu acara. Kita masing-masing dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyampaikan ide dan juga konsep acara untuk memenangkan bidding tersebut. Yang terpilih akan menjalankan satu buah project MICE, yaitu MICE Discovery sesuai dengan bidang keilmuan yang sudah ditempuh. Setelah kita menang bidding, kita tuh harus langsung berkoordinasi. Habis itu, kita harus langsung kerjain tahapan demi tahapan sesuai dengan timeline yang kita buat. Yang paling seru itu menjelang hari H, karena kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga meminimalisir kesalahan. Lalu kita tetap harus fokus untuk mengerjakan proyek itu. Yang lebih penting lagi, kita tuh harus ada yang namanya progress report checklist. Supaya kita tahu yang mana yang udah kita kerjain dan yang mana yang belum kita kerjain. Begitu hari H, itu adrenalin banget. Karena kita tidak boleh sampai melakukan kesalahan pada event yang kita buat. Jika kita melakukan kesalahan, setidaknya kita harus tahu solusi apa yang harus kita lakukan. Karena mood dalam acara itu harus tetap terjaga. Yang paling puas dan bangga tuh ya,
Acara yang kita buat susah-susah udah selesai, dapat komplimen pula. Rasa capeknya, hilang. Beberapa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, program studi usaha perjalanan wisata, sangat dikenal sekali di industri MICE karena mereka mampu terjun di industri ini dengan sangat baik. Dan apa sih yang membedakan mereka dengan perguruan tinggi lainnya? Jawabannya adalah sense of hospitality. Mereka mampu berjualan dengan baik, mereka super ramah dengan partner, klien, ataupun tim kerja mereka. Mereka juga bisa bekerja keras, dan tentu saja mereka selalu bisa diandalkan. Halo Habari, perkenalkan nama saya Sasa. Saya berasal dari Gorontalo. Saya di sini berkuliah di SMP Trisakti jurusan D4 UPWB 2017. Saya dapat beasiswa dari Kemendikbud, beasiswa unggulan. Awal kuliah tuh kalau mau ngomong kayak gini agak sedih karena ya banyak perjuangan yang aku lewati. Karena waktu semester 1-2 itu saya pernah nggak punya uang sama sekali, bahkan dulu saya itu makan mie itu saya bagi 2 untuk makan besok sampai besoknya lagi. Itu sesusah itu dulu saya. Nah terus saya pernah bermimpi saya pengen ke luar negeri. Alhamdulillah akhirnya saya double degree kuliah di Thailand selama 1 tahun. Nah di sana saya 6 bulan praktek, 6 bulan teori. Itu dikarenakan saya benar-benar fokus, saya benar-benar ingat perjuangan orang tua dan kakak saya. Kakak saya itu pernah dulu juga menjual sesuatu untuk mencukupi kebutuhan saya di sini gitu. Nah terus saya hanya mau menyemangati untuk anak perantauan, semuanya insya Allah akan sukses. Kalau kalian berusaha, kalian jangan takut, semuanya itu akan ada hasilnya, ada impact untuk diri kita. Halo, Anai Lewita Masura Bagata. Perkenalkan, nama saya Martison Sritoited. Saya dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya salah satu mahasiswa program beasiswa unggulan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, jurusan D4 Usaha Perjalanan Wisata. Dan belajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, saya yakin saya bisa dapat mengoptimalkan, membangun passion saya untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang berkualitas dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang kelak nanti akan saya aplikasikan, akan saya implementasikan untuk di daerah saya, di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya, selama ini saya sudah menjalankan di travel business sekitar 30 tahun ya. Jadi ibaratnya napas saya napas tourism industry. Jadi selama ini saya bisa melihat apa yang saya layanin itu adalah umumnya memecahkan satu masalah terhadap setiap konsumen yang datang kepada saya. Semua itu lahir dari masalah. Kenapa? Ya itu yang kita harus pecahkan, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau masalah yang datang kepada saya itu adalah bisnis besar yang saya akan raih. Nah di samping itu juga tourism business ini adalah bisnis pariwisata. Itu adalah bisnis yang terus berkembang yang tidak ada matinya. Kita butuhkan tenaga kerja yang mempunyai mata yang luas membangun tempat wisata. Pikir selalu berkreatif. Ya. Dengan kreatif kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Selalu terus berjuang ya, karena hidup adalah sebuah perjuangan. Kita harus ingat bahwa bisnis travel atau jasa pariwisata, pelayanan pariwisata ini apabila kita didasari, dilandasi dan dibekali dari sekolah pariwisata, tentunya menghasilkan SDM yang kualitas pelayanan, hospitality, leadership yang
jauh akan berbeda ketimbang mereka belajar dari otodidak. Pariwisata ini harus dari hulu sampai hilir ya. Hulunya di mana? Hulunya di sekolah pariwisata. Saya mendapatkan ilmu pariwisata sehingga saya bisa terapkan di dunia industri pariwisata sehingga bisa dapat pencapaian-pencapaian hari ini. Memang semuanya butuh proses, tidak bisa instan, tetapi sekali lagi bahwa sekolah pariwisata itu adalah melandasi dan menjadi pondasi kokoh bagi saya untuk menjadi seperti saat ini. Dengan adanya sistem Merdeka Belajar, mahasiswa usaha perjalanan wisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti mendapatkan pembelajaran yang lebih nyaman. Bisa dilakukan dari manapun dan bisa juga langsung berdiskusi dengan dosen. Sistem pembelajaran Merdeka Belajar menjadikan mahasiswa lebih aktif dan kreatif. Keterlibatan mahasiswa usaha perjalanan wisata pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka benar-benar memperkaya pengalaman dan memperkuat pengetahuan serta keterampilan yang mereka peroleh selama belajar di kampus STP Trisakti jurusan usaha perjalanan wisata. Merdeka Belajar memperkuat komitmen mereka untuk betul-betul ilmu yang diperoleh itu bermanfaat bagi masyarakat luas, bermanfaat untuk kemajuan dalam pembangunan pariwisata dan secara umum bermanfaat untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti merupakan jurusan yang menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti untuk dapat bekerja dalam bidang usaha perjalanan wisata secara profesional, mandiri, dan inovatif. Jurusan ini menyiapkan mahasiswa untuk tidak hanya menguasai pengetahuan-pengetahuan teoritis, tapi pengetahuan-pengetahuan praktis dan kemampuan-kemampuan keterampilan yang dimiliki untuk bekerja dalam bidang usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata menyiapkan mahasiswa tidak hanya dalam bidang kegiatan perjalanan, tapi juga kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan perjalanan itu. Mahasiswa mampu mengelola wisatawan yang melakukan perjalanan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mahasiswa akan mampu menjadi seorang tour guide, seorang tour leader, dan pada akhirnya mahasiswa juga mampu menyusun paket-paket perjalanan, baik perjalanan domestik maupun perjalanan luar negeri. Hal ini terbukti dengan pengakuan atau sertifikasi yang diperoleh melalui UNWTO, United Nations World Tourism Organizations, yaitu kita bersertifikasi TEDQUAL atau Tourism Education Quality. Kami persiapkan dengan baik agar mahasiswa atau anak didik yang disekolahkan di usaha perjalanan wisata betul-betul menjadi insan pariwisata, lulusan usaha perjalanan wisata yang unggul dan dapat dihandalkan. Karena dari passion, memulai hal yang kecil dan jadi lebih besar.